Sebelum kita membantu orang lain, kita bantu diri kita dulu, karena tidak mungkin kita ini bisa membantu orang lain kalau kita tidak membantu diri kita sendiri. Diri kita sendiri dulu kita bantu, kita rilis, kita pulihkan, bertumbuh positif, punya value gitu, baru akan mudah kita ini membantu orang lain, mendampingi orang lain. Kenapa? Karena kita sudah mindsetnya sudah positif, sehingga kita melihat segala sesuatu itu objektif, dan kita selalu melihat segala sesuatu itu punya harapan gitu, juga punya potensi. Tips dan trik agar menjadi seorang konselor atau psikolog dan juga motivator serta psikoterapi yang sukses ke depannya. Banyak nih ya, jadi motivator gitu ya, jadi konselor, jadi psikoterapis, jadi psikolog, banyak ya. Artinya semua itu adalah uh, penyembuh gitu ya, orang yang mendampingi orang lain, atau helper bisa dibilang gitu ya, yang melakukan helping proses membantu orang lain. Apa sih tips and triknya gitu ya? Kalau ini dari saya aja ya. Kalau dari saya yang pertama adalah SOP keselamatan penerbangan. Sebelum kita menyelamatkan orang lain, maka kita menyelamatkan diri kita dulu. Sebelum kita membantu orang lain, kita bantu diri kita dulu, karena tidak mungkin kita ini bisa membantu orang lain kalau kita tidak membantu diri kita sendiri. Diri kita sendiri dulu kita bantu, kita rilis, kita pulihkan, bertumbuh positif, punya value gitu, baru akan mudah kita ini membantu orang lain, mendampingi orang lain. Kenapa? Karena kita sudah mindsetnya sudah positif, sehingga kita melihat segala sesuatu itu objektif, dan kita selalu melihat segala sesuatu itu punya harapan gitu, juga punya potensi, sehingga kita bisa membantu membersamai mereka juga bertumbuh gitu ya. Kenapa penting? Karena begini, kalau misalnya kita punya sesuatu yang belum selesai atau unfinished business di dalam diri kita, lalu kemudian kita ketemu nih orang yang perlu kita bantu, memiliki suatu permasalahan, ternyata permasalahan itu punya kemiripan dengan masalah kita, atau masalah yang dialami oleh orang penting dalam hidup kita, keluarga kita, teman kita. Jadi khawatirkan kita menjadi sosok atau pribadi atau helper yang tidak objektif. Kenapa? Karena kita juga pernah dekat dengan peristiwa-peristiwa seperti itu gitu ya. Contohnya gampang, contohnya begini nih. Ada orang klien nih datang misalnya di ruang praktek saya. Lalu kemudian dia tuh menceritakan bahwa suaminya berselingkuh gitu, terus keluarganya ada yang selingkuh juga, tetangganya selingkuh, temannya dia selingkuh, pokoknya dia ketemu banyak laki-laki yang itu berselingkuh. Lalu kemudian saya punya pengalaman bahwa sahabat saya juga suaminya berselingkuh, teman saya juga suaminya selingkuh, tetangga saya juga suaminya selingkuh, misalnya begitu gitu ya. Lalu kemudian saya bilang gini, oh emang benar, semua laki-laki sama, semua laki-laki emang tukang selingkuh. Nah, berarti ini jadi tidak objektif gitu, akhirnya menggibah berjamaah gitu ya di dalam ruang praktek yang harusnya kita tuh membantu orang lain. Kurang lebihnya begitu sebenarnya gitu ya. Jadi kita beres-beres diri dulu gitu ya, menyelamatkan diri, membantu diri kita, menolong diri kita, baru kita bisa menolong orang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita tuh mau menolong orang lain, maka setidaknya kita harus memiliki ilmu, memiliki skill, memiliki keterampilan yang jauh lebih banyak gitu kan, dibandingkan orang itulah setidaknya gitu, sehingga kita harus lebih banyak skillnya, lebih banyak ilmunya, belajar terus, menambah kualitas diri, supaya kita ini layak dan siap membantu orang lain. Kenapa? Karena kalau kita emang udah mau membantu orang lain, memang harus sudah ada ilmunya, karena kalau enggak nanti akan jadinya salah kaprah, ngarang gitu ya, awur-awur gitu, yang mana itu akan memberikan pengaruh yang besar gitu. Kalau misalnya orang itu minum obat gitu ya, salah obat, kemudian dia biduran gitu ya, bentol-bentol misalnya gitu ya. Tapi kalau kita salah memberikan pendampingan atau salah dalam memberikan strategi pendekatan pemulihan gitu ya, ketika kita membantu orang lain, maka itu bahayanya akan dia bawa terus gitu ya, salah penanganan gitu. Konsep dirinya malah jadi negatif gitu ya, malah lebih trauma dan segala macam, itu malah bahaya. Jadi yang kedua,
tingkatkan kualitas diri, memperbanyak belajar lagi di dunia yang sedang kamu bidangi, as a motivator, tingkatkan kemampuan public speaking, gitu ya, banyak riset, banyak baca, sebagai konselor, sebagai psikoterapis, sebagai healer, gitu ya, ditambah kemampuannya, gitu, dan pastikan setiap hari, setiap pekan, setiap waktu senantiasa bertumbuh lebih baik, lebih baik, lebih baik. Gitu sih kalau menurut saya.